E sama dengan MC kuadrat. Pasti udah nggak asing lagi kan sama persamaan ini? Mungkin ini persamaan paling terkenal sepanjang sejarah. Tapi, apa sih artinya? Beneran deh, lupakan dulu soal matematika yang rumit. Hari ini kita bakal bedah E sama dengan MC kuadrat ini kayak cerita detektif kosmik. Kita akan ikutin perjalanannya buat ngerti gimana alam semesta ini bekerja di level yang paling dasar. Nah, perjalanan kita ini mulainya agak unik. Kita harus menghancurkan sesuatu yang kita andalkan setiap hari. Akal sehat kita. Beneran. Untuk bisa paham E sama dengan MC pangkat 2, kita harus berani menantang intuisi kita tentang dunia di sekitar kita. Jadi siap-siap ya, karena kenyataannya itu jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Oke, saya mau nanya sesuatu yang kelihatannya simple banget. Apakah Anda lagi diem sekarang ini? Coba rasain deh. Intuisi Anda, perasaan di badan Anda, mungkin langsung teriak, ya iyalah lagi diem. Tapi gimana kalau saya bilang perasaan itu cuma ilusi? Kenyataannya saat ini juga planet bumi ini lagi membawa Anda melesat, ngebut, ngelilingin matahari dengan kecepatan segini. Luar biasa kan? Artinya apa? Artinya, sejak Anda tidur tadi malam sampai sekarang, Anda itu udah menempuh perjalanan lebih dari 800.000 kilometer. Jauh banget ya, untuk sesuatu yang rasanya cuma diam doang. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan jelas. Coba deh lihat angka-angka ini. Kita melesat ngelilingin matahari. Matahari sendiri melesat juga ngelilingin pusat galaksi. Bahkan, galaksi kita pun terbang menembus alam semesta. Jadi, setiap titik acuan yang kita kira tetap, ternyata bergerak juga. Kesimpulannya jadi nggak bisa dihindari kan? Nggak ada yang namanya diam secara absolut. Konsep itu sendiri jadi nggak ada artinya. Dan ini tuh bukan cuma teka-teki filosofis loh. Ini adalah prinsip dasar fisika yang sudah ditegaskan sama Galileo. Coba bayangin deh, Anda lagi di dalam pesawat yang terbangnya mulus banget. Anda bisa lakuin eksperimen fisika apapun di dalam situ, dan Anda nggak akan pernah bisa buktiin kalau Anda lagi bergerak, kecuali Anda ngintip keluar jendela. Oke, jadi konsep kita tentang ruang yang absolut itu ternyata salah. Tapi, ini baru pemanasan. Berikutnya giliran konsep kita tentang waktu yang akan kita bongkar. Dan semuanya ini berawal dari satu fakta yang aneh banget, tapi nggak bisa dibantah tentang alam semesta kita. Nah, ini dia petunjuk utamanya. Ada hasil eksperimen yang aneh banget. Namanya eksperimen Michelson-Morley, yang nunjukin kalau kecepatan cahaya itu nggak pernah berubah. Nggak peduli seberapa cepat Anda bergerak, mau mendekati atau menjauhi sumber cahaya, Anda akan selalu mengukur kecepatannya sama persis. Inilah batas kecepatan kosmik. Konsekuensi pertama dari fakta ini gila banget. Waktu itu sendiri harus melambat untuk benda yang bergerak. Ini bukan cuma teori ya, ini udah dibuktikan berkali-kali. Salah satu buktinya itu dari partikel muon di CERN, di mana jam internal mereka itu terbukti berdetak lebih lambat pas mereka bergerak mendekati kecepatan cahaya. Konsekuensi aneh yang kedua, ruang itu sendiri harus melengkung. Benda yang bergerak jadi lebih pendek searah gerakannya. Sekali lagi, ini semua harus terjadi supaya kecepatan cahaya itu tadi tetap konstan buat semua orang yang mengamatinya. Nah, ini ngebawa kita ke kemungkinan yang paling liar. Perjalanan waktu ke masa depan. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh. Dalam paradoks kembar yang terkenal itu, seorang astronot yang pergi dengan kecepatan mendekati cahaya beneran akan menua lebih lambat. Coba bayangin, dia pulang setelah perjalanan yang rasanya cuma beberapa tahun, pas balik ke bumi, ternyata udah ribuan tahun berlalu. Jadi, gimana caranya semua hal aneh ini bisa masuk akal? Ada seorang fisikawan, Hermann Minkowski, yang ngasih solusi yang elegan banget. Katanya, ruang dan waktu itu bukanlah dua hal yang terpisah. Mereka ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sebuah jalinan 4 dimensi yang disebut ruang waktu. Nah, sekarang kita udah punya konsep ruang waktu ini. Begitu kita pegang konsep ini, persamaan yang kita cari-cari itu bukan lagi jadi misteri. Persamaan itu muncul begitu saja, sebagai konsekuensi yang langsung dan logis. Alur logikanya tuh brilian banget. Jadi begini cara kerjanya. Bayangin aja semua yang ada di alam semesta ini bergerak lewat ruang waktu dengan kecepatan yang tetap, yaitu kecepatan cahaya. Kalau Anda lagi diam, Anda itu pakai semua jatah kecepatan itu untuk bergerak maju dalam waktu. Nah, pas Anda mulai bergerak dalam ruang, Anda harus nyuri sebagian jatah kecepatan dari pergerakan waktu Anda. Ketika para fisikawan menerapkan hukum kekekalan momentum ke ide ini, mereka nemuin ada sesuatu yang lebih,
ada sebuah energi tersembunyi di dalam komponen waktu itu. Sesuatu yang lebih itu ternyata adalah energi. Energi yang nilainya sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Ya, E sama dengan mc kuadrat. Jadi, ini poin terpentingnya. Persamaan ini ngasih tahu kita sebuah kebenaran yang dalam banget. Massa itu bukan sekedar benda atau materi. Massa adalah sebuah wadah energi yang super besar dan terkonsentrasi. Keduanya itu, massa dan energi, cuma dua sisi dari koin yang sama. Oke, ini kan ide yang besar banget ya. Tapi apa sih dampaknya di dunia nyata? Ternyata dampaknya luar biasa. Persamaan ini bukan cuma teori abstrak, tapi benar-benar mengatur segala sesuatu di sekitar kita. Dari hal-hal yang paling kecil sampai ke skala kosmik. Coba lihat grafik ini. Ini gambaran visual yang paling pas buat nunjukin kekuatan persamaan itu. Lihat batang yang kecil itu? Itu energi yang kita dapat dari reaksi kimia kayak bakar batu bara. Terus, lihat batang yang raksasa itu? Nah, itulah energi yang dilepaskan ketika kita mengubah sedikit saja massa jadi energi murni, kayak dalam reaksi nuklir. Perbedaannya jauh banget. Itulah kekuatan yang terkurung di dalam setiap atom. Dampaknya ada di mana-mana. Persamaan inilah yang ngasih tenaga buat matahari kita. Persamaan ini juga yang ngejaga inti bumi tetap panas. Ini juga yang memungkinkan adanya tenaga nuklir dan, sayangnya, juga senjata nuklir. Bahkan teknologi medis kayak PET scan itu bergantung sama prinsip ini. E sama dengan mc kuadrat ini benar-benar salah satu tiang utama pemahaman kita tentang alam semesta. Dan ini membawa kita kembali ke inti perjalanan kita hari ini. Penemuan E sama dengan mc kuadrat ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut pesona Ionia oleh E.O. Wilson. Sebuah keyakinan bahwa di balik semua kerumitan dunia yang kita lihat, sebenarnya tersembunyi sebuah kesederhanaan dan keindahan yang dalam banget, yang nunggu untuk diungkap. Einstein nantinya melangkah lebih jauh lagi. Dia nunjukin kalau gravitasi itu sendiri adalah kelengkungan dari jalinan ruang waktu. Nah, ini ninggalin kita sebuah pertanyaan yang menantang buat masa depan. Kalau kita udah paham bentuk alam semesta dalam skala besar, tantangan berikutnya adalah memahami bentuk realitas di skala terkecil, yaitu dunia kuantum. Dan itu adalah misteri yang harus dipecahkan oleh generasi selanjutnya.